Oke, nama saya Putu Liang Pramana, biasa dipanggil Liang. Saya berlokasi di Tunjuk Tengah, Tabanan. Saya merupakan salah satu pelestari koki Bali di Tabanan lah ya. Awalnya saya main di ikan koi, dan sampai saat sekarang juga saya buka toko yang bernama Rumah Koi Bali. Dari situ mungkin saya berusaha untuk mengembangkan sayap untuk berusaha memelihara koki Bali. Yang awalnya saya kenal koki Bali mungkin di akhir tahun 2020 lah ya. Itu saya berusaha mengenal koki Bali berbekal dari cara pemeliharaan di ikan koi, cara treatmentnya. Di situ juga ternyata banyak manfaatnya untuk dalam hal pemeliharaan koki Bali dari buraya sampai dewasa. Faktor yang mempengaruhi kualitas buraya menurut saya sendiri, mungkin menurut breeder yang lain mungkin berbeda-beda ya ini ya. Tapi menurut saya pertama niko genetik dari indukan jantan sama betinanya. Bagaimana buraya itu akan bertumbuh kembang sampai dewasa. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi adalah kualitas air. Kualitas air, gimana kita menjaga kualitas air itu jadi kualitas air dari buraya umur 1 bulan sampai ke penyortiran, itu harus dijaga kualitas airnya. Yang mempengaruhi pertumbuhan buraya yaitu pertama itu media yang luas, itu bisa membuat ikan itu lebih cepat untuk berkembang. Itu yang kedua, pakan, tentunya pakan hidup, misalnya kutir, cacing sutra ataupun cadar. Mungkin cadar di buraya 1 bulan mungkin belum bisa diberikan, mungkin sekitar umur 2 bulanan lah ya bisa diberikan. Saya sendiri, hal yang harus saya perhatikan untuk penyortiran buraya pertama niko adalah kelengkapan bodi ikan, yaitu misalnya sirip dayungnya, sirip dorsal sama ekornya, artinya nggak cacat lah. Yang kedua niko yang harus saya perhatikan saat penyortiran adalah kita harus menyediakan tempat baskom lagi atau tempat penyortiran yang diisi air baru untuk ikan yang akan kita sortir. Setelah itu air itu diisi dengan garam, methylene blue sama E4 agar ikan itu saat kita sortir nggak stres. Itu mungkin yang harus saya perhatikan. Pertama, treatment untuk buraya di umur 1 bulan itu setelah penyortiran itu biasanya saya melakukan sifon atau kuras selama 3-4 hari pengurasan. Itu agar kita bisa menjaga air di dalam kolam buraya. Itu setelah air yang kita kuras itu kita tetap isi yang namanya garam. Garam itu kan berfungsi untuk menghambat bakteri yang ada di dalam kolam. Yang kedua itu methylene blue. Kita isi methylene blue. Methylene blue ini selain berfungsi untuk penghambat jamur dan parasit, juga bisa sebagai obat untuk ikan buraya kita agar tidak stres. Dan yang ketiga saya pakai E4 itu berfungsi selain sebagai
pensteril amonia, mengurangi amonia yang ada dalam kolam. Itu juga bisa sebagai pengurai kotoran ikan yang ada di dalam kolam. Terus untuk treatment lainnya mungkin buraya nikot saya taruh di di outdoor, cuman di dalam jeding, tapi saya tutup. Ketika ada hujan mungkin saya tutup jedingnya agar tidak terkena air hujan. Kalau menurut saya, ikan buraya dalam 1 bulan kebanyakan yang mati itu mungkin pertama perubahan suhu dari panas ke dingin atau dingin ke panas. Itu terutama dingin itu kan menyebabkan amonia di dalam kolam buraya itu mungkin jadi bom amonia bagi buraya tersebut. Kalau untuk perkembangan buraya umur 1 bulan ini mungkin dari segi ekor mungkin belum terlalu panjang ya, cuman untuk bodinya sudah mulai komplit, dari sirip sampai ekornya udah mulai komplit. Cuman untuk mencari bodi yang bulat mungkin belum bisa di umur 1 bulan ini. Selanjutnya untuk yang di umur 2 bulan mungkin ini umur 2 bulan dari segi bodi juga udah mulai kelihatan, bodinya udah mulai bulat, ekor juga sudah mulai panjang ya. Terus untuk pemilihan buraya yang bagus atau tidaknya mungkin bisa seperti ini mungkin bisa dikatakan grade A lah ya. Ini kalau untuk sortiran grade B nya mungkin seperti ini. Untuk grade C ini ekornya nggak terlalu mekar, dari segi bentuk ekor juga belum bagus lah. Selanjutnya untuk yang 3 bulan dari segi bodi udah mulai kelihatan seperti ini. Dari segi bodi, ekor juga udah mulai panjang ya. Kalau yang buraya 3 bulan yang bagus mungkin seperti ini ya, seperti ini. Dari kecerahan warna juga udah kelihatan. Kalau untuk mata mungkin belum ya di umur 3 bulan seperti ini. Di ekor, sirip dayung, sirip dorsal udah mulai bagus. Kalau untuk yang grade B mungkin seperti ini. Inilah saya katakan grade B. Ekornya bentuknya memang belum terlalu bagus. Kalau grade C nya, ini mungkin saya bisa katakan ini sisa sortiran. Ini yang saya katakan cacat di ekornya kuncup, ekornya patah.
Terus nah kalau dari pengalaman beli itu kan Niki kan ada yang bagus, ada yang sedang dan ada yang jelek lah atau Ya. reject ya. Itu kalau dari pengalaman beli sendiri itu diapakan biasanya? Kalau yang bagus sebenarnya pemeliharaan yang bagus sama yang jelek mungkin hampir sama ya. Cuman bedanya mungkin di pemberian pakan. Kalau untuk yang grade A, grade B mungkin saya berikan pakan hidup seperti kutir, casut ataupun cadar. Kalau untuk yang biasa, yang grade C atau sisanya, kalau nggak saya hibahkan, mungkin saya tetap saya kasih makan pelet seperti F0 atau F500 dan yang lain. Kalau untuk yang grade A, kalau selain selain pakan hidup, saya berikan campuran pakan Misuo Koi, saya tumbuk sama campur dengan Sugiyama Koki, saya tumbuk halus untuk pertumbuhan grow-nya, pertumbuhan badannya. Nah, kalau dari pengalaman beli, kalau untuk yang kualitas bagus nih, ya itu diapakan? Apakah dijadikan calon indukan lagi? Apa mungkin dikonteskan atau cuma dikoleksi aja? Kebanyakan sih saya koleksi, cuman kalau memang ada yang benar-benar bagus, mungkin saya ikutkan untuk jadikan sebagai calon indukan atau untuk saya konteskan. Kalau harapan saya koki Bali bisa semakin lestari, bisa semakin dikenal baik di Bali, di Indonesia maupun di internasional. Jadi kita sebagai pelestari di Bali ini bisa mengenalkan ini loh ikan koki Bali.